Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to TTS Tanya-Tanya Smapol. Kali ini bersama saya Aini Chanasari seperti biasa untuk menjadi host di TTS. Di sini saya sudah kedatangan bintang tamu yang cantik-cantik. Ada Halo guys, aku Anastasia. Kenalin ya, nama aku Anita Deswita Devi. Bisa dipanggil Ani atau Tita, terserah kalian. Oke, kabarnya kalian berdua ini gimana nih kabarnya? Kalau aku sih baik ya, karena mood aku mungkin hari ini lagi bagus, jadi kayak ya. Kalau aku sih ya always fine sih ya. Oke, di podcast kali ini tuh kita akan membahas tentang cerita sejarah tentang GNB. Apa sih yang kalian ketahui tentang GNB itu sendiri? Kalau aku sih cuma tahunya GNB itu gerakan non-blok. Ya cuma itu aja sih. Sebenarnya kalau yang dibilang Anastasia itu sebenarnya udah benar ya. GNP sendiri itu adalah gerakan non-blok atau non-alignment movement. Itu adalah salah satu organisasi yang terdiri dari lebih dari 100 negara, yang tujuannya itu adalah agar mereka itu anggotanya tidak memihak salah satu blok, baik blok barat maupun blok timur. Oke, ini kali ini aku akan tanya satu-satu ya. Untuk Anastasia dulu. Kapan sih terbentuknya GNB? Gini, waktu itu ada konferensi tingkat tinggi di Beograd, Yugoslavia di tanggal 1 sampai 6 September tahun 1961. Nah, di konferensi itu sekaligus menjadi tempat diresmikannya gerakan non-blok itu sendiri. Oke. Lanjut untuk latar belakang GNB itu sendiri gimana untuk Anindita? Jadi berdirinya GNB itu latar belakangi karena para pemimpin-pemimpin dari negara, terutama dari negara Asia dan Afrika itu merasa khawatir akan adanya persaingan karena saat itu blok barat dan blok timur sedang tengah bersih tegang. Jadi ya setelah itu tidak lama setelah itu GNB dibentuk. Oke, untuk tujuan terbentuknya GNB. Tujuannya sih menurut aku ya itu ada buat mengembangkan rasa solidaritas di antara negara-negara anggota GNB dengan membantu perjuangan negara berkembang dalam mencapai persamaan, keadilan, dan kemerdekaan. Terus ada juga untuk membendung pengaruh dari blok barat dan blok timur itu. Ya, begitu sih yang aku tahu. Untuk siapa yang mempelopori terbentuknya gerakan non-blok itu? Jadi kalau setahu aku ya, GNB itu dipelopori oleh 5 orang. Yang pertama adalah dari negara Presiden Mesir, yaitu adalah Gamal Abdel Nasir. Lalu ada Presiden dari Ghana, yaitu Kwame Nkrumah. Lalu ada Perdana Menteri dari India, yaitu Jawaharlal Nehru. Lalu ada Presiden dari negara kita, negara Indonesia, adalah Insinyur Soekarno. Dan yang terakhir adalah Presiden dari Yugoslavia, adalah Jamal Totti. Oke, dan GNB ini banyak ya anggotanya. Untuk siapa aja sih anggota GNB itu? Nah, anggota GNB itu kan ada banyak ya, ada 100 negara lebih. Nah, setahu aku sih itu ada 120 negara dan ada 17 pelopor. Nah, terus di antaranya itu adalah negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Negara itu ada di sekitar Asia dan Amerika Latin. Terus ada juga beberapa anggota penting, yaitu ada Yugoslavia, ada India,
dan ada Indonesia. Itu aja sih yang aku tahu. Oh, oke. Ini pertemuan GNB itu pasti dilakukan beberapa kali ya. Iya. Nah, coba kalian tuh sebutkan yang pertemuan pertama sama yang pertemuan terakhirnya. Jadi kalau setahu aku sih GNB itu untuk pertemuan pertamanya itu dilaksanakan di negara Yugoslavia, lalu dihadiri oleh 25 anggota dan itu dilaksanakan pada September 1961. Untuk pertemuan itu membahas tentang untuk mendedikasikan negara agar tidak menjadi negara yang menganut kolonialisme ataupun non kolonialisme. Lalu untuk pertemuan terakhir itu dilaksanakannya di Mesir ya, itu pada tanggal 11 sampai 16 Juli 2009. Itu merupakan pertemuan GNB yang ke-15 dan membahas tentang seperti sebelumnya agar negara tidak memihak salah satu blok, karena meskipun sudah pada saat itu masih ada beberapa negara yang memihak salah satu blok meskipun tidak ketara ya. Oh, oke. Untuk latar belakang Indonesia bisa menjadi anggota GNB itu apa? Indonesia itu jadi gabung di anggota GNB itu karena Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, itu menolak dengan tegas pengaruh dari kedua negara, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang ingin menjadikan negara-negara dunia ketiga sebagai sasaran kepentingan mereka sendiri. Oke. Peran Indonesia, kalau boleh tahu peran Indonesia menjadi anggota GNB itu apa? Nah, teman-teman tahu nggak sih Indonesia tuh sangat aktif dalam mengikuti GNB tahu? Yang pertama, Indonesia itu adalah salah satu pelopor dari GNB. Lalu Indonesia pernah menjadi tuan rumah dan penyelenggara GNB pada kalau nggak salah pertemuan yang ke-10. Lalu Indonesia itu juga sangat aktif dalam peran membantu melunasi hutang negara berkembang. Lalu juga aktif dalam mengikuti melindungi salah satu negara yang misalnya sedang tengah terjadi konflik atau lain sebagainya. Dan Indonesia itu memiliki prinsip yang sama dengan GNB loh. Kalau teman-teman belum tahu ya. Oke. Ini apa yang kalian ketahui tentang blok barat dan blok timur? Kalau setahu aku sih blok barat itu adalah negara-negara yang memiliki paham liberalis, sedangkan blok timur itu adalah negara-negara yang memiliki paham komunisme gitu. Oke. Blok barat dan blok timur itu dipimpin sama negara mana saja? Nah, itu kan tadi aku udah jelasin ya, Indonesia tuh gabung ke GNB karena nggak mau terpengaruh sama negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, kedua negara itu menjadi pemimpin dalam blok barat dan blok timur, yaitu blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur itu dipimpin oleh Uni Soviet. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa negara yang berada di blok barat itu lebih maju daripada blok timur? Nah, jadi alasan kenapa negara-negara dari blok barat itu lebih maju daripada blok timur adalah karena negara-negara dari blok barat sendiri itu lebih ipteknya, pendidikannya, lalu juga sumber daya manusianya itu lebih maju. Mereka bisa mengelola itu dengan lebih baik daripada blok timur, serta pertumbuhan ekonomi di negara-negara blok barat itu lebih tinggi ya. Jadi kalau dilihat dari alasan-alasan telah saya sebutkan itu, dipastikan bahwa negara-negara dari blok barat lebih maju daripada negara-negara dari blok timur. Oke, lalu selanjutnya, apa penyebab dari persaingan antara blok barat dan blok timur? Kalau persaingannya sih, itu disebut-sebut karena adanya perbedaan paham ideologi dari kedua negara yang menjadi pemimpin blok barat dan blok timur itu. Yaitu ada Amerika Serikat yang menganut paham demokratis, kapitalis, dan ada Uni Soviet yang menganut paham komunis, sosialis. Ya, jadi karena itu mereka jadi saling perang dingin. Oke, untuk dampak dari persaingan blok barat dan blok timur itu sendiri apa? Nah, jadi dampak dari persaingan kedua blok ini sebenarnya sangat banyak sekali ya. Mungkin saya nggak bisa menyebutkan semuanya. Namun setahu saya itu ada beberapa. Salah satunya itu adalah terjadinya perlombaan dalam bidang teknologi antara kedua blok tersebut. Lalu memberikan kedua blok tersebut sama-sama memberikan pengaruh ideologi kepada negara-negara yang bukan blok. Lalu juga ada lagi mereka itu memberikan pengaruh pada negara-negara ketiga. Lalu yang terakhir adalah runtuhnya tembok Berlin dan memersatukan dua negara Jerman.
Oke, ini pertanyaan terakhir yang ditunggu-tunggu ini. Masihkah GNB relevan pada saat ini? Nah, jadi untuk yang pertanyaan ini sebenarnya banyak sekali orang yang bilang bahwa GNB saat ini tuh sudah tidak begitu diperlukan. Karena mengingat saat ini tuh persaingan antara blok barat dan blok timur tidak begitu ketara ya. Mungkin masih ada, cuma tidak terlihat sejelas dulu. Namun kalau menurut saya GNB itu masih sangat diperlukan karena tujuannya hanya tidak untuk memberantas persaingan antara kedua blok tersebut, namun juga bisa dialihkan tujuan menjadi dapat memberantas negara-negara kemiskinan. Jadi mungkin GNB masih sangat diperlukan, namun mungkin tujuannya beralih ya, seperti itu. Oke, sangat memuaskan sekali ya jawaban mereka teman-teman. Jadi kesimpulan sejarah dalam GNB ada banyak dampak-dampak yang tercipta dari persaingan blok barat dan blok timur. Indonesia memiliki peran penting dalam GNB, jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai munculnya sebuah persaingan. Terima kasih juga untuk penonton setia TTS. Semoga video kami bisa menambah wawasan kalian semua ya. Nih ada sedikit pantun yang harus kalian dengerin. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir adalah Presiden Pemerkasa. Peninjau ya Allah. Peninjau. Coba saya apa namanya, kayak mengantisipasi gerakan tungguin ya salah ngomong. Dan Uni Soviet yang ingin menjadikan negara-negara dunia ketiga sebagai sasaran kepentingan mereka sendiri. Oke. Peran Indonesia Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai munculnya sebuah persaingan.